Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membawakan video tentang microdosing pembelajaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Helen. Saya berasal dari Kota Palembang. Prodi PGMI semester 4. NIM 5423030045. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya meminta maaf sebelumnya untuk anak-anak sekalian karena kita belajar melalui Zoom atau media. Pada kegiatan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran kita yang bertema dengan lingkungan sekitar. Oh ya, di sini Ibu ada dua perbedaan mengenai gambar lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor ya. Nah, di sini anak-anak bisa dapat melihat ya lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Nah, tujuan dari lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor ini kita dapat membedakannya ya. Kalau lingkungan kotor itu buat kita tidak nyaman untuk memandangnya, dapat menimbulkan penyakit, bau yang tidak sedap, dan hal-hal yang lainnya. Sedangkan lingkungan yang bersih, kita dapat melihatnya rasa nyaman, adem, dan terjauhnya kita dari jangkauan bakteri dan penyakit. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh video mengenai lingkungan kebersihan di sekitaran kita ya. Anak-anak bisa menyaksikannya ya, dan untuk dapat mencernakan atau mengamati dalam video ini. Menjaga lingkungan. Apakah kamu pernah merenungkan lingkungan kita? Sebuah dunia yang begitu luas dan kaya, penuh dengan segala bentuk kehidupan yang saling berinteraksi. Dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga tanah yang kita pijak. Semua saling berhubungan menciptakan ekosistem yang membuat kita terkagum-kagum. Mengapa menjaga lingkungan itu penting? Karena pencemaran udara, air, dan tanah dapat membahayakan kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih membuat hidup kita sehat. Lingkungan yang sehat mendukung kesejahteraan kita hidup di bumi. Apabila lingkungan rusak, iklim akan berubah menjadi bencana alam. Dengan menjaga lingkungan, kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Habitat sangat penting sehingga kehidupan di bumi ini bisa terus berlangsung dan keanekaragaman hayati tetap terjaga. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, salah satunya lingkungan menjadi sumber kehidupan. Lingkungan di mana tempat kita beraktivitas, baik itu di rumah, sekolah, atau taman. Lingkungan berpengaruh besar pada kenyamanan dan semangat kita loh. Misalnya, sekolah yang nyaman bisa membuat kita lebih fokus belajar, atau ruangan yang sejuk dan bersih bisa menjaga kesehatan fisik kita. Selain itu, tempat yang efisien bisa memudahkan kita bekerja dan tempat yang ramai bisa membantu kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi jangan sepelekan tempat ya, karena tempat yang nyaman bisa membantu kita merasa lebih baik. Lingkungan juga seperti dapur alam. Semua makhluk hidup mulai dari yang kecil sampai yang besar, semuanya butuh makan untuk bertahan hidup. Nah, di lingkungan kita ini ada yang namanya produsen dan konsumen yang berperan penting dalam menyediakan makanan. Jadi lingkungan itu penting sekali untuk kita semua.
Lalu, apa yang terjadi jika lingkungan tempat kita tinggal tidak dijaga dengan baik? Hal-hal yang bisa terjadi jika kita tidak bisa menjaga lingkungan, contohnya bencana alam. Bencana alam, iya, seperti si bocah nakal yang tiba-tiba datang tanpa diundang, merusak segalanya dengan seenaknya. Kebun yang sudah kita rawat, rumah yang sudah kita bangun bersama, bahkan mengancam keselamatan keluarga kita. Seseorang dapat terjangkit penyakit karena paparan terhadap penyebab penyakit, seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Yuk kita sama-sama menjaga bumi. Bumi rumah besar kita. Gampang kok mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Misalnya mematikan lampu jika tidak digunakan, mengurangi plastik, atau tanam pohon di pekarangan rumah. Jangan lupa ajak teman-teman dan keluarga kita juga. Dengan begitu, kita bisa berkontribusi menjaga keindahan alam yang luar biasa ini. Nah, anak-anak sekarang bisa berdiskusi ya bersama teman-temannya ya mengenai bagaimana sih kita menjaga kebersihan terhadap lingkungan kita sekitar atau lingkungan kita sehari-hari. Ya, benar sekali. Itulah beberapa contoh-contoh mengenai menjaga perilaku terhadap lingkungan kita sekitar ya. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu memohon maaf atas keterbatasan kita pada hari ini.
Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.